Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Perdana. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu diminta untuk menentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan dan ranah pendidikan teknik bangunan. Kemudian buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, berdasarkan analisis isi tersebut, diminta untuk menentukan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Nah, baik, eh, di sini langsung saja. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu menerapkan tahapan-tahapan pelaksanaan instalasi air bersih dan air kotor. Dalam kompetensi dasar ini dapat diartikan bahwa nantinya peserta didik itu dapat mengetahui dan mengerti bagaimana pelaksanaan dari menentukan instalasi air bersih dan air kotor pada suatu bangunan. Untuk itu diperlukan suatu media untuk memudahkan peserta didik dapat mengerti dari proses instalasi air bersih dan air kotor tersebut. Nah, untuk itu, dalam suatu pembelajaran, media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pembelajaran. Baik, lanjut. Di sini ada ciri-ciri dari media. Yang pertama itu ada ciri manipulatif atau manipulatif properti. Nah, manipulatif properti ini adalah artinya dalam pembuatan suatu media atau objek itu memakan waktu yang tidak sedikit, tetapi untuk penjelasannya itu bisa lebih menggunakan waktu yang lebih singkat atau lebih padat waktunya. Yang kedua itu ada ciri fiksatif atau fiksatif property. Nah, ini artinya menggambarkan suatu kemampuan dari media yang dapat menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa ataupun suatu objek dalam bentuk yang dibuat atau real. Yang ketiga itu ada ciri distributif atau distributif property. Nah, ciri ini artinya memungkinkan dari suatu objek itu dapat ditransformasikan dari ruang dan dengan itu dapat pula disajikan di depan peserta didik dari pembuatan media tersebut. Contohnya dari kompetensi dasar tadi itu pembuatan market. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media. Nah, untuk penggunaan media dalam proses pembelajaran ini itu bisa menjadi sangat penting. Mengapa? Karena untuk bisa untuk menciptakan suasana yang berbeda dan tidak monoton. Nah, manfaat dari penggunaan media menurut Sujana yang dikutip oleh jurnal saya itu antara lain, yang pertama itu meningkatkan motivasi. Nah, proses belajar peserta didik akan lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan suatu media pembelajaran. Yang kedua itu dapat lebih jelas pemaknaannya. Nah, dalam penjelasannya itu dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya karena uh, dapat dijelaskan secara langsung oleh guru dan dapat dibuat pola oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga itu variatif. Nah, metode mengajar ini akan lebih bervariasi, tidak hanya dalam verbal sehingga peserta didik tidak merasa bosan karena bervariasi. Yang keempat itu peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab peserta didik itu tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tapi terdapat aktivitas seperti mengamati dan melakukan. Nah, melakukan itu contohnya dapat melakukan sendiri atau melihat sendiri dari proses yang akan dijelaskan. Nah, dengan penjelasan yang di atas tadi, maka strategi yang tepat untuk digunakan dalam kompetensi dasar yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan model project based learning. Nah, mengapa demikian? Dalam kompetensi dasar itu nantinya akan peserta didik diminta untuk membuat market dan terdapat proses instalasi pelaksanaan air bersih dan air kotor.
Nah, mengapa menggunakan project based learning itu karena kurangnya keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik itu masih kurang berusaha dalam menemukan informasi sendiri. Dengan menggunakan model ini, peserta didik dapat menggali informasi itu sendiri dan mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan market. Nah, dalam hal ini itu dapat mengurangi makna dari pembelajaran aktif dan efektif. Selanjutnya, di sini apa sih dari pengertian dari project based learning itu sendiri? Nah, project based learning itu atau PJBL atau bisa disebut juga sebagai pembelajaran dengan berbasis proyek, yaitu sebuah model yang inovatif di mana dapat menekankan belajar konseptual melalui kegiatan yang kompleks. Nah, kegiatan kompleks ini itu contohnya tadi dapat membuat market, dapat misalnya diminta untuk membuat presentasi atau membuat suatu proyek yang dan ada hasil akhirnya. Nah, model ini berpusat pada peserta didik atau dapat disebut juga sebagai student center learning. Nah, mengapa menggunakan project based learning? Nah, pembelajaran berbasis proyek ini biasanya menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mendapatkan suatu pengetahuan dan menginterpretasikan pengetahuan yang didapat berdasarkan pengalaman dalam pengetahuan mandiri atau uh, peserta didik individu, suatu individu peserta didik. Nah, penggunaan model belajar project based learning ini itu juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa dikatakan sangat berpengaruh jika dibandingkan dengan seperti pengarahan langsung dari guru atau ceramah. Konsep dalam model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Dari situ adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, untuk harapannya itu peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang ada dari project based learning ini. Nah, project based learning itu ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya dapat digunakan untuk media pembelajaran. Nah, tadi misal itu market itu bisa digunakan untuk menjelaskan kepada peserta didik dengan adanya market dan di hadapan peserta didik itu. Lalu yang kedua itu melibatkan penuh peserta didik dalam pembelajarannya. Yang ketiga itu peserta didik dapat menghasilkan karya. Nah, dalam menghasilkan karya ini peserta didik pasti itu proyeknya berbeda-beda karena dari prosesnya itu berbeda dan pemikirannya juga memberikan pemikiran yang berbeda. Nah, untuk kekurangan sendiri, bahan yang digunakan itu bisa saja sulit untuk ditemukan. Yang kedua itu memerlukan waktu belajar yang sangat lama dan memerlukan dan yang terakhir itu memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, kekurangan tadi itu untuk project based learning ini karena diminta untuk membuat suatu project itu bisa membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena itu butuh persiapan yang dan perencanaan yang lebih lama sehingga dapat membuat suatu project ini. Baik, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan model project based learning ini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek verbal maupun figuralnya. Nah, dalam menentukan ketepatan pemilihan metode atau model akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan bahkan dapat hasil belajar yang berkualitas pula. Untuk mencapai suatu kemampuan yang telah ditetapkan, tidak perlu menggunakan berbagai metode atau model yang terlalu rumit. Seperti dengan menggunakan model project based learning ini, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah dipahami oleh dirinya sendiri melalui kegiatan berbasis proyek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.